Pada hari ini dengan penuh rasa syukur mengenangkan peristiwa itu sekali lagi dalam hidup kita. Kita mensyukuri korban Kristus yang berpuncak pada kayu salib. Dengan wafat di salib, Kristus menunjukkan bahwa Ia berani mempersembahkan miliknya yang paling berharga, yaitu hidupnya demi suatu nilai yang lebih besar, yaitu keselamatan umat manusia. Upacara pada hari ini akan terbagi menjadi 3, yaitu ibadah sabda yang menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus. Yang kedua, penghormatan salib untuk memusatkan perhatian pada salib sebagai sumber kebahagiaan. Yang ketiga, komuni yang menjadi tanda hadirnya buah-buah salib dalam hidup kita dewasa ini. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudara terkasih, sebelum ibadat Jumat Agung ini dimulai, marilah sejenak kita berlutut untuk memohon kekuatan kasih Allah agar perayaan ini semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Yesus yang wafat di salib demi keselamatan kita bersama. Sekarang marilah kita berdiri dan memulai perayaan yang agung ini bersama Kristus yang bersengsara dan wafat. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita demi keselamatan kita bersama. Umat berlutut dan berdoa dalam hati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, akibat dosa manusia pertama kami dibebani warisan kematian. Tetapi berkat sengsara Putramu kami Engkau bebaskan dari kematian itu. Kami mohon berkatilah kami yang masih membawa gambaran Adam. Curahkanlah rahmat-Mu dan melahirkanlah kami kembali sebagai manusia baru
agar menjadi serupa dengan Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan, seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan menutupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka paham. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak dapat terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena kejahatan kita, dia termukan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimbahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh
ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena pula. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia berada di antara penjahat-penjahat, sekalipun tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Ku sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan.
Ia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.